Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semua kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Oke, di video ini aku bakal ngebahas tentang biaya produksi. Nah, ini materinya ada di kelas 10 SMA ya. Dan poin-poin yang akan aku bahas di sini yang pertama adalah jenis-jenis biaya produksi, kemudian pengertian biaya produksi serta kurva biaya produksi, dan akan aku bahasin juga contoh soalnya beserta jawaban lengkapnya. Oke, bagi teman-teman yang merasa kebantu nantinya dengan adanya video ini, boleh memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like dan boleh juga kalau teman-teman mau komen tentang video pembahasannya ataupun mau request mau dibikinin apa, tema tentang materi ekonomi apa dan soalnya tentang apa di video selanjutnya. Oke, terima kasih ya. Tanpa berbasa-basi lagi, aku mulai ke video pembahasan. Keep watching. Oke, slide pertama itu tentang pengertian biaya produksi. Nah, biaya produksi itu apa? Oke, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan suatu barang. Nah, misal nih kita mau bikin kue. Kalau bikin kue butuh apa? Bahan mentah kan? Nah, bahan mentah harus dibeli kan? Oke, itu nama biaya produksi. Oke, biaya produksi terdiri atas yang pertama ada yang namanya biaya tetap total atau dalam bahasa Inggrisnya total fixed cost. Nah, biaya ini adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Contoh biaya listrik, biaya sewa gedung. Jadi kesimpulannya di biaya tetap total ini dia walaupun perusahaan nggak produksi sekalipun, nah perusahaan tetap ngeluarin biaya ini ya. Misal hari ini perusahaan tidak membuat kue misalnya atau tidak membuat kain misalnya. Nah walaupun nggak memproduksi kain atau kue, si biaya tetapnya harus tetap dibayar ya. Contohnya apa? Biaya listrik, biaya gedung. Nah itu contoh dari biaya tetap. Oke, next nomor 2. Nah slide nomor 2 yaitu tentang biaya variabel total atau dalam bahasa Indonesianya adalah total variable cost. Nah, di mana pengertiannya biaya variabel total ini adalah biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Oke, berarti kebalikan dari fixed cost itu ya. Kalau ini dipengaruhi jumlah produksi. Contoh adalah biaya bahan baku ya. Nah, biaya variabel total ini jumlahnya itu tergantung pada jumlah produksinya ya. Jadi semakin banyak kita produksi barang, maka si biaya variabel ini nilainya akan semakin besar. Contoh nih, kali ini aku membuat kue misalnya cuma 100 plastik ya. 100 kotak gitu ya maksudnya ya. Kalau 100 kotak aku ngeluarin biaya variabel misalnya 500.000 untuk 100 kotak kue. Nah esoknya aku mau nambahin kue aku jadi 200 kotak. Nah pastinya biaya produksi yang akan aku keluarkan atau biaya variabelnya semakin besar kan? Iya dong ya, karena bahan mentahnya juga semakin banyak yang kita beli ya. Oke, itu dia biaya variabel ya, biaya yang tidak dipengaruhi jumlah produksi ya. Oke, next nomor 3 itu ada total biaya. Nah, total biaya ini total cost. Bahasa Inggrisnya adalah hasil penjumlahan dari Oke, tadi nggak aku pisah ya kalimatnya. Total cost, nah ini pengertiannya adalah hasil penjumlahan dari total biaya tetap TFC dan total biaya variabel. Jadi tinggal kita tambahin aja TFC dengan TVC-nya. Kalau di soal itu ada langsung tuh yang diketahui ya teman-teman. Jadi gampang banget. Oke, next.
Nomor 4 itu ada istilah marginal cost MC. Nah, MC itu adalah perubahan total biaya karena adanya perubahan dalam jumlah produksi. Nah, maksudnya kayak gini nih. Kalau misalnya hari ini aku memproduksi kue 500 kotak misalnya ya. Kalau 500 kotak, biaya yang aku keluarkan misalnya 300.000. Kemudian aku naikin nih jumlah kue yang akan aku hasilkan jadi 100 kotak. Nah, kalau 100 kotak tentu biayanya nambah dong ya. Enggak 300.000 lagi, tapi misalnya 750.000 kayak gitu. Nah, berapa selisihnya biaya tadi? Itu namanya marginal cost ya, tambahan biaya karena bertambah jumlah produksi kita. Nah, berarti berapa itu selisihnya? Ya dicari nanti ya. Selisihnya berarti 750.000. 750 ya kata aku tadi. 750 dikurang 300. Itu dapatnya adalah dapatnya berapa? Nah, dapatnya adalah 450 ya. 750.000 dikurang 300, 450. Itu adalah MC, marginal cost. Oke, ada istilah AFC atau average fixed cost. Nah, average ini rata-rata ya. Kalau mencari rata-rata pasti kita bagi Ki. Nah, apanya yang dibagi Ki? Ya TFC-nya ya. Berarti AFC. Nah, AFC sama dengan TFC dibagi dengan Q. Nah, kayak gitu ya. Oke, ada istilah AVC, ini adalah average variable cost ya, biaya variabel rata-rata. Cara mencarinya gampang aja, tinggal TVC dibagi Q ya. Oke, next. Slide selanjutnya ada istilah jenis biaya itu AC, average cost ya, biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata mudah aja kita ngedapatinnya. Caranya adalah kita membagi antara total cost-nya atau biaya total dibagi dengan Q. Q itu adalah quantity. Oke, nanti di soal ada ya TC-nya ya. Kalau nggak ada TC, kita cari dulu TC-nya, total cost-nya ya. Oke, berarti dan nomor 7, nomor 8 ada istilah MC. Nah, MC ini marginal cost yang tadi aku sampaikan tadi ya, tambahan biaya karena bertambah 1 unit produksi yang dijual atau dihasilkan kayak gitu. MC ini rumusnya delta C per delta Q, dimana delta TC itu adalah, nah kita mengurangkan antara TC2 dikurang TC1, kemudian delta Q ini adalah kita mengurangkan Q2. Nah, kuantiti akhir dikurang dengan Q1, kuantiti awal. Jadi ini juga diketahui di soal nantinya. Oke, sekarang next aku ke kurva biaya produksi. Nah, kurva biaya produksi itu ada 2 teman-teman. Ini adalah kurva biaya produksi 1, dimana bentuknya seperti ini ya. Oke, nah ini yang garis ke atas ini adalah garis vertikal, yaitu adalah untuk cost-nya atau untuk biayanya ya. Oke, garis ke samping itu adalah untuk garis horizontal, itu untuk Q, quantity ya, jumlah barang ya. Oke, di mana si VC ini kurvanya seperti ini bentuknya ya, dia mulai dari 0, ini 0 ya, ini ada 0 ya teman-teman, dari 0 kemudian dia semakin lama semakin ke atas kayak gitu nih VC ya. Nah, VC. Oke, kenapa VC dimulai dari 0? Ada yang tahu jawabannya? Silakan, kalau yang mau ngejawab jawab dengan dari hatinya ya. Oke, VC itu dimulai dari 0 ya, karena VC ditentukan oleh jumlah produksi. Jadi semakin banyak produksinya ya, maka si VC akan semakin meningkat nih dia ya. Pertama di 0 ini dia. Oke. Oke, teman-teman ya, sorry ada sedikit kesalahan ya. Jadi tiba-tiba slide aku keluar masuk. Nah, ini aku jelasin lagi ya, kenapa kurva biaya produksi itu VC itu naik ya, karena jumlah biaya produksi pada VC ya, jumlah biaya VC itu variable cost itu tergantung dengan jumlah produksinya ya. Semakin banyak jumlah produksinya berarti semakin ke kanan ini si Q-nya, maka si VC akan semakin meningkat nantinya ya. Semakin banyak jumlah produksi
Nah, maka VC-nya akan semakin meningkat. Tadi kan contoh VC adalah bahan mentah ya. Kalau kita mau ningkatin Qi, maka pasti bahan mentah yang mau dibeli akan semakin banyak ya biayanya, kayak gitu. Itu VC. Kalau FC, nah ini biayanya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi ya, tidak dipengaruhi oleh Qi-nya, makanya dia berbentuk horizontal seperti ini ya. Oke, kemudian AFC itu average fixed cost ya, biaya tetap rata-rata. Nah, bentuknya biaya tetap itu menurun selalu ya, dimulai dari titik si FC berada ya. Kalau rata-rata kan dibagi Qi ya, kalau dibagi Qi pasti semakin kecil hasilnya nanti ya, semakin besar Qi-nya maka si AFC juga akan semakin kecil hasilnya. Oke, TC bentuknya kayak gini, dia penjumlahan antara si FC dengan VC ya, makanya dia bentuknya seperti ini ya, penjumlahan antara FC dengan VC. Nah, itu total cost. Oke, next. Nah, ini adalah kurva biaya produksi 2, bentuknya seperti ini ya, dimana garis vertikal ini untuk biayanya dan garis horizontal ini adalah untuk Qi-nya atau quantity atau jumlah barangnya ya. Kemudian ada yang namanya kurva MC, marginal cost, itu dia turun, dia kayak gini ya bentuknya ya, turun dulu dia, kemudian pas dia berada di titik minimum, titik terendahnya dia naik lagi ya. Kemudian ada namanya AVC, kayak gini bentuk kurvanya, AVC, average variable cost. Nah, kayak gini bentuk kurvanya. Dan dan AC, di atas AVC ada AC, average cost, biaya rata-rata. Nah, dia di atas AVC. Nah, itu dia. Oke, kemudian ada yang menurun selalu, dia dari kiri atas ke kanan bawah, itu AFC ya. Kenapa menurun? Ya, karena kalau biaya rata-rata ini kan biaya rata-rata ya, biaya tetap rata-rata, karena dia selalu dibagi dengan Qi. Ya, pasti hasilnya semakin kecil nantinya. Yang harus teman-teman ingat di sini, nah bentuk kurvanya seperti ini, kurva biaya produksi 2 ya, dimana si MC nanti akan turun sampai di titik minimum, kemudian naik lagi, dia pertama-tama memotong kurva AVC ya, AVC di titik terendahnya si kurva AVC ini, titik minimum. Nah, kemudian naik lagi si MC, dia motongin AC juga. Di mana dia motongin AC? Di titik terendah kurva AC. Nah, di titik terendah kurva AC itu namanya AC minimum. Oke, nanti untuk memperjelas pengaplikasian dari kurva ini, teman-teman bisa ngelihat contoh soal dari aku ya. Oke, jangan lupa ya jangan lupa terus tonton ya videonya sampai habis. Oke, ini dia ya teman-teman soal 1 ya. Ini pengaplikasian dari gambar kurva tadi, soalnya seperti ini ya. Ini aku langsung bacain soalnya. Berikut ini adalah hal-hal yang dianggap benar berkaitan dengan biaya produksi kecuali. Oke, nah ini kita bahasin ya. Yang A, kurva average fixed cost atau AFC berbentuk horizontal. Benar nggak AFC berbentuk horizontal? Nah, ini dia ya. Coba lihat AFC itu ada di kurva 1 atau 2. Ada dua-duanya ya. Ada dua-duanya, kurva 1 dan 2 ada dua-duanya. Ya, kita mengacu ke gambar 1 dulu. Ini AFC. Kalau horizontal seperti ini dia lurus. Nah, kalau seperti ini bukan lagi horizontal namanya ya. Itu turun ke bawah, jadi bukan horizontal. Nah, berarti ini hal yang dianggap benar berkaitan dengan biaya produksi kecualinya udah ketemu langsung A jawabannya ya. A, oke. Nah, tapi kita cekin lagi kenapa B, C, D, E jawabannya benar ya. Oke nih. Kurva MC memotong kurva AC, marginal cost memotong kurva average cost di titik minimum. Coba lihat mana yang ada MC sama AC-nya. Ini kan kurva 2 kan? Oke, MC ini, AC ini. Nah, oke, MC datang dia dari bawah kemudian naik, motong kurva AVC yang pertama, kemudian motong kurva AC yang kedua di titik terendahnya kurva AC. Ini namanya titik minimum ya, titik terendah kurva AC. Nah, titik minimum.
Nah, jadi betul ya jawabannya yang B ini. Yang C, kurva variabel cos VC naik dari kiri bawah ke kanan atas. VC, mana yang ada VC-nya? Kurva 1 atau 2? Pinter, kurva 1 ya. Nah, VC dia naik dari kiri bawah ya, naik ya kan dari kiri bawah ke kanan atas dimulai dari titik 0. Ya benar. Kurva AC berada di atas kurva AVC. Benar ya. Nah, ini AC berada di atas kurva AVC. AC kan yang di atas ya. Oke, nah itu benar. AC sama dengan AFC tambah AVC. Ini benar juga ya. Average cost itu biaya rata-rata, cara carinya adalah AVC ditambah AFC. Nah, jadi itu alasannya kenapa yang lain benar. Oke, next nomor 2. Nah, nomor 2 itu adalah jika kurva marginal cost MC berada di atas kurva biaya rata-rata AC, biaya rata-rata akan. Nah, fokus ke kata kunci ini, biaya rata-rata akan. Nah, biaya rata-rata itu apa bahasa Inggrisnya? Biaya rata-rata, rata-rata average kan A. Nah, biaya apa? Cost K, C, AC kayak gitu ya. Oke, kita coba nih. MC berada di atas kurva biaya rata-rata. Nah, ini MC ya, berada di atas kurva biaya rata-rata AC. Nah, AC. Nah, ini AC. Nah, si AC ngapain? Naikkah atau turunkah itu? Nah, jawabannya apa? Naik kan? Oke, naik. Pertama, MC ini datang dari bawah. Nah, datang dari bawah ya. Ini dia. Di titik minimum dia naik terus memotong kurva AVC, memotong kurva AC. Nah, sehingga MC ini posisinya di atas AC. Nah, kayak kan ini garis MC ya, kurva MC ya. Di atas AC, bener kan? Ini AC di sini, ini MC di sini. Kan di atasnya AC ada MC. Nah, AC dalam keadaan gimana? AC naik kan ya? Nah, ini dia. Setelah motong kurva AC di titik terendahnya, dia naik si AC ini. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya bravo, botol ya, B. Oke. Next, nomor 3 ya. Nah, nomor 3 adalah ini soalnya apabila biaya rata-rata. Nah, apabila biaya rata-rata lebih besar daripada biaya marginal, itu berarti, nah, biaya rata-rata tadi apa? Average cost lebih besar dari biaya marginal cost MC. Itu berarti, nah, coba kita lihat nih, di mana posisi AC besar dari MC. Nah, AC besar dari MC di sini kan? Ini kurva AC nih. AC. Ini kurva MC. Nah, kalau AC besar dari MC kan di sini dia nih. AC besar MC. Nah, gimana? Apa yang akan terjadi saat AC besar dari MC? Apa yang akan terjadi? Nah, itu jawabannya apa, teman-teman? Ini dia ya. Nah, ini dia ya. Jawabannya adalah, nah, ini dia. Saat AC, ini AC besar dari MC. Nah, MC di sini kan garisnya ke bawah ini kan. Nah, MC di bawah ini garisnya. Ini MC. Ini MC, ini AC. Nah, ini MC, ini AC. Jadi kan besar nih. Si AC kan di atas garisnya nih, kurvanya di atas garis MC. Berarti si AC, nah itu berarti biaya rata-rata AC-nya turun kan. Nah, ini AC-nya turun nih. Nah, AC-nya turun. Berarti biaya rata-rata selalu turun. Jadi jawabannya itu D ya, dodol ya. Nah, biaya rata-rata selalu turun. Oke. Nah, itu dia. Oke, ngerti ya? Kalau AC lebih besar dari MC, AC di sini nih kurvanya. MC di sini di bawah. Gimana kondisi si AC? AC itu lagi turun kan? Lagi turun nih dia nih. Turun nih. Nah, turun. Nah, itu dia. Jadi jawabannya D. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah soalnya, itu dia.
konsep biaya marginal menjelaskan tentang, nah, marginal cost itu adalah tambahan biaya karena bertambah satu unit produksi, karena bertambah satu output. Nah, berarti apa jawabannya? Yang A, besarnya biaya total yang dikeluarkan. Salah. Besarnya tambahan biaya sebagai akibat peningkatan satu unit output yang diproduksi. Nah, apa jawabannya itu? Udah ketemu ya, B jawabannya ya. Besarnya tambahan biaya sebagai akibat peningkatan satu unit produksi. Oke. Next, nomor terakhir ini dia. Ini adalah soal SIMA UI ya, teman-teman. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah. Ingat, pernyataan yang salah mengenai hubungan antara AC dengan MC. Nah, yang A, setelah berpotongan dengan kurva MC, AC berbentuk downward sloping. Downward ini artinya turun. Nah, turun. Oke. Nah, ini MC datang dari bawah memotong kurva AC. Nah, AC. Nah, ini AC ya, memotong kurva AC, dia langsung motong gitu. Motong tahu kan? Memotong kayak gitu ya. Nah, memotong kurva AC. AC berbentuk downward sloping. Setelah MC memotong kurva AC, berarti di sini posisinya. Berarti bukan downward si AC ini, kan si AC upward, dia naik setelah MC memotong AC. AC naik, itu upward. Nah, itu upward, naik, berarti salah yang A. Udah ketemu langsung ya, pernyataan yang salah berarti kecualinya. Nah, yang A. Nah, kita bahasin yang B ya. Ketika AC lebih besar dari MC, ini AC ya, AC lebih besar dari MC, MC di bawahnya, maka kurva AC naik. Nah, iya dong ya, ketika AC, ini AC ya, besar dari MC, maka kurva AC naik. Ya benar. Ketika MC sama dengan AC, nah MC sama dengan AC di sini ya, di titik terendahnya AC. Nah, MC sama dengan AC. AC bernilai minimum. Nah, AC minimum. Nah, AC minimum. Ini benar ya. Ketika MC sama dengan AC itu artinya posisinya sama ya, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, posisinya sama. Si AC minimum kan, AC minimum itu AC paling rendah, di titik paling rendah. D, ketika MC lebih kecil dari AC, kurva AC turun. Nah, MC ini, MC lebih kecil dari AC, berarti AC ini ya, AC ini, MC ini. Nah, kurva AC kan turun nih. Nah, jadi benar. Yang E, kurva MC memotong AC pada saat AC minimal, benar. Ini MC memotong AC pada titik minimal kurva AC, jadi benar. Oke teman-teman, itu dia sedikit pengetahuan atau materi tentang biaya produksi dan contoh-contoh soalnya serta pembahasan lengkap. Semoga video ini dapat ngebantu teman-teman dalam memahami materi tentang ini ataupun dalam menjawab soal nantinya. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis, langsung aja aku selesaikan video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum aku keluar, bagi teman-teman yang mau mensupport atau mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, boleh banget ya. Boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di channel aku. So, pastinya aku senang banget bikin channel ini lebih rame tentunya ya. Jangan lupa kepoin lagi video aku di kesempatan selanjutnya. Semoga sehat selalu, semoga yang lagi studi lancar studinya dan mendapatkan hasil yang memuaskan dari studinya pastinya. Oke, see you to the next video ya. Bye bye.